Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada ibu dosen, semoga ibu beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan atas segala urusan. Dan tak lupa pula kepada teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami sebagai kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang diberi judul dengan inovasi dan upaya pembaharuan pendidikan Islam. Dengan anggota saya sendiri, Rahmat Syahdewa, dan teman saya, Zainal Arifin dan Siti Rodia. Adapun selanjutnya, kami sebagai pemateri daripada kelompok 5 akan membagi beberapa fokus pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dan tujuan inovasi, dan yang kedua sejarah dan latar belakang inovasi pendidikan Islam. Yang ketiga, faktor lahirnya inovasi pendidikan Islam pada abad modern. Yang keempat, urgensi inovasi pendidikan Islam, dan yang kelima, proses inovasi pendidikan Islam. Adapun pada kesempatan kali ini kami memberikan dua contoh atau dua aspek yang kami berikan contoh. Di antaranya yaitu satu melalui langkah pengintegrasian, yang kedua melalui pembaharuan, dan yang keenam yaitu studi kasus. Di mana studi kasus ini kami maksudkan untuk memberikan contoh konkret yang ada pada lapangan sekarang, di mana kami melihat ada salah satu lembaga pendidikan daripada kehadiran lembaga tersebut menjadi contoh konkret dari adanya pembaharuan pendidikan Islam itu sendiri. Definisi dan tujuan inovasi. Inovasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovation, yang asal katanya innovate, yang diartikan make change, introduce new thing. Secara istilah, inovasi adalah mengadakan perubahan-perubahan serta mengenalkan hal-hal yang baru. Inovasi juga sering diartikan dengan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Ini mengandung pengertian bahwa dengan inovasi itu, pendidikan kita dapat mengalami perubahan-perubahan, serta penggantian-penggantian dengan hal yang baru sesuai dengan kebutuhan pembangunan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, tujuan inovasi pendidikan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Untuk memecahkan masalah pendidikan yang belum dapat diatasi dengan cara-cara yang konvensional secara tuntas. 2. Untuk mengatasi masalah pendidikan yang menyongsong arah perkembangan dunia pendidikan yang lebih memberikan harapan kemajuan yang pesat. Adapun masalah-masalah pendidikan yang dimaksudkan adalah 1. Masalah pemerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah efektivitas dan relevansi pendidikan, 4. Masalah efisiensi pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang inovasi pendidikan Islam. Perjalanan sejarah pendidikan Islam dimulai dari pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hingga berabad-abad kemudian di wilayah-wilayah asal datangnya Islam. Mulai dari Timur Tengah, Afrika Utara, Persia, Andalus atau Spanyol Islam hingga ke Asia Tenggara. Sepanjang sejarah Islam, tercatat beberapa madrasah yang dianggap sebagai tempat pendidikan Islam awal. Peradaban Islam masa itu menjadi peradaban dunia di saat bangsa Eropa masih melihat pengobatan ada di tangan dukun dan para rohaniawan. Hanun 2002. Di satu sisi, kebangkitan intelektual di Eropa ditandai dengan munculnya semangat rasionalisme, membuat negara-negara Eropa menjadi kuat baik dalam banyak hal, termasuk militer, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mampu memberikan kontribusi untuk kemajuan Eropa. Bukti konkret menurut Zuhairini tahun 2006 sebagai berikut. 1. Napoleon Bonaparte pada tahun 1796 Masehi berhasil menaklukkan Mesir. Kedua, perkembangan teknologi industri. Ketiga, eksploitasi dan intervensi Eropa terhadap daerah-daerah Islam. Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor lahirnya inovasi pendidikan Islam pada abad modern ini. Kita sering bertanya-tanya, apa sih yang melatar belakangi hingga adanya inovasi
pendidikan Islam pada abad modern ini. Sebelum itu kami di sini mengajak untuk kembali mengingat bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai Barat telah menggeser pandangan hidup manusia serta melahirkan term-term baru seperti nasionalisme dan pendidikan. Pendidikan merupakan sarana paling penting bukan hanya sebagai wahana konservasi dalam arti tempat pemeliharaan, pelestarian, penanaman, dan pewarisan nilai-nilai dari tradisi suatu masyarakat. Akan tetapi juga sebagai sarana kreasi dan dapat menciptakan, mengembangkan, dan mentransformasikan umat ke arah pembentukan budaya baru. Oleh karena itu, tokoh-tokoh pembaharuan Islam yang telah kita ketahui sebelumnya pada makalah-makalah sebelumnya banyak menggunakan pendidikan Islam baik yang bersifat formal dan non-formal untuk menyadarkan umat kembali kepada kejayaan Islam seperti masa lampau. Adapun faktor seperti yang kami ambil dalam buku Arif pada tahun 2009 yang melatar belakangi adanya inovasi pendidikan Islam pada abad modern dapat dilihat dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal dalam dunia pendidikan itu sendiri dan intelektual Islam itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Ini berhubungan dengan adanya hubungan antara Islam dan dunia Barat menyadarkan umat Islam untuk mengimbanginya. Selanjutnya, urgensi inovasi pendidikan Islam. 1. Untuk menghadirkan suatu ide pemikiran yang sebelumnya telah ada untuk diperbaiki dan disempurnakan. 2. Upaya memodernisasikan pendidikan Islam dari ketinggalan menuju kemajuan dengan tidak meninggalkan ajaran-ajaran keislaman yang murni. 3. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan Islam. 4. Menghasilkan output yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir atau yang kelima, mencapai tujuan pendidikan Islam. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang proses inovasi pendidikan Islam. Dalam bukunya Musyafa Ali tahun 1998 terdapat beberapa strategi yang perlu dicanangkan untuk memprediksi pendidikan Islam masa depan adalah sebagai berikut. 1. Strategi sosiopolitik menekankan butir-butir pokok formalisasi ajaran Islam di lembaga-lembaga negara melalui upaya legal yang terus-menerus oleh gerakan Islam, terutama melalui sebuah partai yang secara eksklusif khusus bagi umat Islam. Yang kedua, strategi kultural dirancang untuk kematangan kepribadian kaum muslimin dengan memperluas cakrawala pemikiran, cukupan komitmen, dan kesadaran mereka tentang kompleksnya lingkungan manusia. Sedangkan yang ketiga, strategi sosiokultural dirancang untuk upaya dalam mengembangkan kerangka kemasyarakatan yang mempergunakan nilai-nilai dan prinsip Islam. Akan tetapi, kelembagaan yang lahir dari proses ini bukanlah institut-institut Islam yang eksklusif, melainkan institusi biasa yang dapat diterima oleh semua pihak. A. Pengintegrasian dalam pelajaran agama dan pelajaran umum. Integrasi merupakan pembauran sesuatu hingga menjadi kesatuan yang utuh. Integrasi pendidikan adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang saling berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam pendidikan. Ada dua cara yang memungkinkan untuk menghubungkan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran lain, yakni cara okasional dan cara sistematis. Diambil dari buku Mustafa Ali tahun 1998. 1. Cara okasional, yaitu dengan cara menghubungkan bagian dari satu pelajaran dengan bagian yang lain bila ada kesempatan yang baik. Hubungan secara okasional biasanya disebut juga dengan korelasi. Hal ini sejalan dengan prinsip kurikulum korelasi. Misalnya, pada waktu guru membicarakan pelajaran fikih tentang hukum makanan dan minuman, dapat menghubungkan dengan pendidikan kesehatan. 2. Cara sistematis, yaitu dengan cara menghubungkan bahan-bahan pelajaran lebih dahulu menurut rencana tertentu, sehingga bahan-bahan itu seakan-akan merupakan suatu kesatuan yang terpadu. Hal ini disebut dengan konsentrasi sistematis, meliputi konsentrasi sistematis bagian dan konsentrasi sistematis total. Selanjutnya,
Masuklah kita kepada pembahasan yaitu daripada proses inovasi pendidikan Islam itu sendiri. Yang mana pada pembahasan kali ini kita akan memasuki daripada aspek pembaharuan. Yang mana pada kali ini kami menyampaikan pembaharuan dari berbagai aspek. Berkaitan dengan ide-ide pembaharuan yang dilakukan Persatuan Guru-Guru Agama Islam atau PGAI sebagai inovasi pendidikan. Secara umum, ide-ide inovasi yang dilakukan oleh PGAI dapat dikategorikan pada beberapa aspek, yaitu pertama, kelembagaan, metode dan sistem pengajaran, serta tujuan dan kurikulum. Yang pertama, aspek kelembagaan atau pembaharuan yang dilakukan pada aspek kelembagaan. Kemodernan lembaga pendidikan yang dikelola oleh PGAI ditandai dengan adanya sikap keterbukaan dalam hal membolehkan para siswa untuk belajar dari mana saja asalkan beragama Islam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya daripada aspek kelembagaan itu sendiri tidak adanya sekat-sekat, yang mana sekat-sekat ini akan sangat berbahaya jikalau terjadi di lapangan. Nah, yang selanjutnya yaitu daripada aspek metode dan sistem pengajaran. Dalam langkah memberikan pembaharuan, metode pendidikan Islam diantaranya yaitu metode keteladanan, metode nasihat, memberikan pujian, peringatan, dan hukuman, bercerita, latihan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Yang seperti kita ketahui bersama, itu merupakan semua daripada metode-metode pengajaran atau pembelajaran yang lama. Nah, sekarang bagaimana saat kita melakukan pembaharuan daripada aspek metode dan sistem pengajaran, maka langkah yang bisa kita wujudkan yaitu bagaimana metode-metode lama tersebut diintegrasikan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sedang terjadi saat ini. Salah satunya seperti kita sekarang, saat dimana pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka langsung, kita melakukannya dengan via daring, baik itu dengan via Zoom, baik itu dengan learning management system, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembaharuan pada aspek tujuan dan kurikulum, di mana yaitu membentuk dan membina manusia sejati yang berhasil menjadi hamba Allah yang baik di sisinya. Kita tahu bahwasanya pendidikan itu sendiri merupakan proses memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, daripada tujuan dan kurikulum harus semuanya memiliki nilai di mana untuk membina manusia menjadi manusia yang sejati, yang berhasil menjadi hamba Allah yang baik di sisinya. Karena kita tahu kita sebagai manusia itu sendiri diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Tuhannya, tak lain dan tak bukan ialah Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil dari Gontor, Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia. Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan lembaga pendidikan yang memadukan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Selain itu pula, Gontor mempunyai kurikulum tersendiri, tidak mengikuti pemerintah, akan tetapi eksistensinya sudah diakui oleh pemerintah, bukan hanya oleh Indonesia, melainkan juga oleh luar negeri. Perkembangan teknologi pun tidak kalah dengan lembaga pendidikan lainnya, maka Gontor setiap tahunnya selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kemajuan zaman. Kiai Haji Imam Zarkashi bersama pendiri Pondok Gontor lainnya telah mengkaji lembaga-lembaga pendidikan yang terkenal dan maju di luar negeri, khususnya yang sesuai dengan sistem pondok pesantren. Ada 4 lembaga pendidikan yang mereka kaji dalam rangka studi banding yang kemudian dikenal sebagai sintesa pondok modern. Yang pertama, Universitas Al-Azhar Mesir, merupakan sebuah lembaga pendidikan swasta dengan kekayaan wakafnya yang luar biasa, mampu bertahan bahkan berperan dalam apapun perubahan waktu dan masa. Kedua, Pondok Syanggit di Afrika Utara, lebih dekat dengan Libya. Lembaga ini dikenal karena kedermawanan dan keikhlasan pengasuhnya. Yang ketiga, Universitas Muslim Aligarh yang membekali mahasiswanya dengan pengetahuan umum dan agama, sehingga mereka mempunyai wawasan yang luas dan menjadi pelopor kebangkitan Islam di India. Yang keempat, masih juga di India, yaitu perguruan Santiniketan yang didirikan oleh profesor seorang filosof Hindu, Rabindranath Tagore. Perguruan ini terkenal karena kedamaiannya dan meskipun terletak jauh dari keramaian, tetapi dapat melaksanakan pendidikan dengan baik dan bahkan dapat mempengaruhi dunia. Maka keempat lembaga pendidikan yang dikaji itu selanjutnya menjadi idaman
Imam Zarkashi dan lembaga pendidikan yang hendak ia bangun adalah pondok pesantren yang merupakan perpaduan antara sintesa dari keempat unsur di atas. Inovasi pendidikan Islam pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, dan universal. Tetapi keterbukaan pendidikan Islam ini bukan berarti tidak disertai dengan fleksibilitas untuk mengadopsi unsur-unsur positif dari luar, sesuai dengan perkembangan dan kepentingan masyarakatnya, dengan tetap menjaga dasar-dasar yang original, seperti yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Keterbukaan seperti inilah yang memungkinkan pembaharuan atau inovasi dalam pendidikan Islam. Bukan saja karena tuntutan zaman, tetapi bersamaan dengan itu, pembaharuan diperlukan karena hajat untuk memperbaiki kemaslahatan kaum muslimin sendiri. Mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.